Malam penuh keajaiban bersama Alia, anak dengan pikiran yang tak pernah diam. Ikuti perjalanannya menembus hutan ketakutan, sungai kenangan, gunung keberanian, dan langit berbintang, belajar berdamai dengan mimpi dan gelisahnya. Siap-siap terhanyut dalam dunia magis yang menenangkan hati. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit hijau dan sawah berkilau di bawah sinar bulan, seorang anak bernama Alia berbaring di kasurnya, memejamkan mata, namun pikirannya menolak untuk berhenti berlari. Setiap detik, bayangan, suara, dan ingatan menari-nari di kepalanya seperti kupu-kupu yang tak bisa ditangkap. Ia menarik selimut lebih rapat, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya selalu menemukan jalan untuk melompat ke hal-hal yang belum pernah terjadi, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan mimpi-mimpi yang belum ia mengerti. Bulan yang bersinar lembut di jendela kamar seolah menyaksikan kegelisahannya, menatap Alia dengan diam namun menenangkan. Alia menoleh ke jendela, menatap bulan yang bundar dan pucat. "Mengapa pikiranku tak pernah diam?" bisiknya lirih. Suaranya nyaris hilang di antara gemerisik daun di luar. Angin malam menyelinap melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga liar. Setiap desir angin terdengar seperti bisikan, seolah bumi sendiri ingin menjawab pertanyaannya. Alia merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan bahwa malam ini tidak akan seperti malam-malam biasanya. Di luar jendela, pohon-pohon menari perlahan, daunnya berdesir seakan menceritakan rahasia dunia. Alia memejamkan mata sejenak, mendengar suara itu dengan lebih seksama, dan perlahan imajinasinya mulai membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Suara angin dan gemerisik daun itu menjadi irama yang menuntunnya ke dunia yang berbeda, dunia di mana pikiran-pikiran yang tak pernah diam bisa menemukan arah dan arti. Ia mulai membayangkan dirinya berjalan di antara cahaya bulan, setiap langkahnya lembut, menapaki jalan yang hanya ada di antara batas nyata dan mimpi. Meski tubuhnya tetap di kasur, pikirannya terasa melayang. Ia melihat bayangan-bayangan halus bergerak di dinding kamar, membentuk pola-pola yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Seolah-olah dinding dan langit-langit kamar berubah menjadi kanvas hidup, menampilkan kisah-kisah yang menunggu untuk ditemui. Alia tersenyum sendiri, merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang ingin ia temui sebelum malam berakhir. Sebuah petualangan sedang menunggu di antara helaian napas dan detak jantungnya. Sementara angin terus bernyanyi, Alia menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang kesepian atau kegelisahan. Ada keajaiban yang bersembunyi di setiap bisikan daun, di setiap cahaya bulan yang memantul di lantai kamarnya. Ia mulai merasakan keberanian, sedikit demi sedikit, untuk mengikuti suara itu, untuk membiarkan pikirannya menari tanpa takut. Di kepalanya, sebuah dunia mulai terbentuk, hutan yang lembut, sungai yang berkilau, dan langit yang luas penuh bintang. Semua itu menanti, seakan-akan menunggu Alia untuk membuka mata hatinya dan melangkah. Dan di sanalah Alia, di ambang mimpi pertamanya, dengan selimut yang hangat menutupi tubuhnya dan bulan yang bersinar lembut menatapnya dari jendela. Ia menarik napas panjang, merasakan setiap helaan napasnya menenangkan kegelisahan kecil yang menumpuk di hatinya. Malam itu, pikirannya yang tak pernah dia mulai menemukan ritme baru, irama yang menuntunnya ke sebuah petualangan dalam dunia mimpi, di mana segala kemungkinan bisa terjadi dan setiap pertanyaan bisa menemukan jawaban dengan cara yang paling ajaib. Alia menutup mata sepenuhnya, siap untuk memulai perjalanan malam yang sunyi, namun penuh keajaiban. Begitu Alia menutup mata sepenuhnya, dunia di sekitarnya berubah. Kamar yang semula ia kenal lenyap perlahan, digantikan oleh cahaya lembut berkilau yang tampak mengalir seperti sungai cahaya di udara. Di antara kilau itu, muncul bayangan kecil yang bergerak lincah, seakan menari di depan matanya. Alia duduk perlahan, menahan napas, karena bayangan itu mulai membentuk sosok yang begitu nyata. Seekor kucing kecil dengan bulu perak yang berkilau seperti embun di pagi hari. Kucing itu menatap Alia dengan mata besar berwarna hijau zamrud, penuh rasa ingin tahu dan kehangatan yang anehnya menenangkan. "Halo, Alia." Suara itu terdengar, lembut namun jelas,
seperti alunan musik yang meresap ke dalam hati. Alia terkejut, tapi hatinya juga dipenuhi rasa kagum. Seekor kucing yang bisa berbicara, bukan hanya berbicara, tapi memanggil namanya dengan hangat, adalah sesuatu yang sama sekali baru baginya. "Apa? Siapa kamu?" tanya Alia. Suaranya bergetar antara takut dan penasaran. Kucing itu melompat perlahan ke atas meja, menaruh cakar kecilnya di tepi, dan mencondongkan kepala. "Aku Lumi," jawabnya. "Aku adalah penuntun mimpi, teman bagi pikiran yang tak pernah diam. Dan malam ini, aku di sini untuk menemanimu." Alia menelan ludah, mencoba memahami, tapi hatinya justru merasa lega. Akhirnya, ada yang mengerti kegelisahannya. Lumi berputar di udara seolah menari, meninggalkan jejak cahaya kecil di setiap langkahnya. "Aku tahu," kata Lumi sambil menatap Alia, "bahwa pikiranmu selalu bergerak cepat, berlari ke segala arah tanpa henti. Tapi di sini, dalam dunia mimpi, kau bisa belajar berbicara dengan pikiranmu sendiri, bukan melawan mereka." Alia mendengarkan dengan seksama, merasakan seolah semua kekhawatirannya mulai tersusun menjadi bentuk yang lebih jelas, lebih bisa diterima. "Bagaimana aku bisa berbicara dengan pikiranku?" tanya Alia, matanya bersinar. Lumi tersenyum, suara lembutnya seperti aliran sungai yang menenangkan. "Kau hanya perlu berjalan denganku. Aku akan menunjukkan tempat di mana pikiranmu hidup seperti pohon-pohon, sungai, dan bintang. Setiap langkah akan mengajarkanmu satu hal tentang dirimu sendiri." Alia merasa ada energi hangat mengalir dari dalam, seolah malam ini bukan hanya tentang gelisahnya lagi, tapi tentang penemuan diri. Lumi kemudian melompat dari meja, melayang di udara, dan Alia mengikuti tanpa sadar. Mereka melintasi cahaya yang mengalir, sampai Alia merasakan kakinya menyentuh tanah lembut yang hangat, seperti karpet hijau lembut dari dunia lain. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi berdaun perak berkilau, dan setiap daun tampak seperti berpijar dengan cahaya lembut yang bergerak mengikuti napas Alia. "Ini hutan pikiranmu," kata Lumi sambil melompat ringan dari cabang ke cabang, meninggalkan jejak cahaya yang menari di udara. Setiap pohon tampak memiliki karakter sendiri. Ada pohon yang tinggi dan megah, bercahaya hangat seperti kenangan bahagia. Ada juga pohon gelap dan berliku, memancarkan aura yang menegangkan, seperti kekhawatiran yang Alia rasakan sebelumnya. "Tidak semua pohon menakutkan," kata Lumi sambil mengusap batang pohon gelap dengan cakar kecilnya. "Beberapa hanya ingin kau mengerti mereka. Setiap pohon adalah pikiranmu, Alia, dan kau bisa memilih untuk berbicara atau hanya mendengarkan." Alia berjalan di antara pohon-pohon itu, jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut. Ia merasa ada rasa kagum yang mengalir di dirinya, rasa penasaran yang hangat. Ia menyadari betapa banyak hal yang selama ini ia abaikan dalam pikirannya sendiri. Setiap bayangan, setiap rasa cemas, ternyata memiliki tempat di dunia ini. Dan dunia itu indah, meski penuh misteri. Mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, di mana cahaya bulan memantul di tanah lembut, menciptakan kilauan yang menenangkan. "Di sini, Alia," kata Lumi, "kau bisa belajar memisahkan pikiran yang membuatmu gelisah dari pikiran yang ingin kau peluk. Kau akan melihat bahwa tidak ada yang salah dengan pikiranmu. Mereka hanyalah bagian dari dirimu." Alia duduk di tanah, merasakan angin malam yang lembut membawa ketenangan, seolah setiap helaan napas menenangkan seluruh kegelisahannya. Alia menatap Lumi dengan mata bersinar. Ia menyadari malam ini berbeda dari semua malam sebelumnya. Ada teman tak terduga yang muncul, ada dunia baru yang menunggu untuk dijelajahi, dan ada rasa bahwa ia tidak sendirian menghadapi pikirannya sendiri. Malam itu, perjalanan Alia baru saja dimulai, dan meskipun dunia mimpi tampak ajaib, ia merasakan sebuah kebenaran sederhana. Kadang, untuk menenangkan pikiran yang tak pernah diam, yang dibutuhkan hanyalah teman yang mau menunggu di sisimu. Alia mengikuti Lumi semakin jauh ke dalam hutan yang berkilau itu, di mana setiap pohon tampak memiliki kehidupan sendiri. Daun-daunnya berbisik pelan,
saling bertukar rahasia yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau mendengarkan. Cahaya lembut yang terpancar dari batang pohon membuat seluruh hutan terasa hangat, seolah dunia ini diciptakan khusus untuk menenangkan hati yang gelisah. Alia merasa langkahnya ringan, meski tanah di bawahnya tidak nyata seperti dunia nyata. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pohon di sini, kata Lumi sambil melompat dari satu cabang ke cabang lain, adalah pikiranmu sendiri. Ada yang terang, ada yang gelap, ada yang riang, ada yang menakutkan. Tapi semua itu penting. Alia, kau hanya perlu belajar melihat mereka tanpa takut. Alia menatap pohon-pohon itu, mencoba merasakan energi masing-masing. Ia melihat pohon-pohon gelap berliku yang tampak menakutkan, namun Lumi menepuk lembut salah satu batangnya, dan cahaya kecil muncul dari dalamnya, seolah mengirim pesan, "Aku hanya ingin diperhatikan." Mereka berjalan menyusuri jalur berliku yang terbentuk dari akar pohon, akar yang bersinar samar seperti sungai perak yang menari. Di satu sisi, Alia melihat pohon-pohon kecil yang mekar dengan bunga berwarna-warni, memancarkan aroma hangat dan menyenangkan. Ia tersenyum. Pohon-pohon itu seolah mewakili harapan dan kenangan indahnya, momen-momen yang selalu membuat hatinya tenang. Ia menyadari bahwa tidak semua pikiran adalah masalah, beberapa hanyalah cahaya yang menunggu untuk bersinar lebih terang. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon gelap, muncul pohon yang tinggi dan membungkuk, daunnya tampak berat seolah menanggung beban seluruh dunia. Alia merasa ragu, hatinya berdegup kencang. "Ini, pohon kekhawatiranku," bisiknya pelan. Lumi duduk di cabang rendah, menatap Alia dengan mata lembut. "Ya," katanya, "tapi lihat lebih dekat. Setiap cabang adalah kekhawatiranmu yang berbeda. Kau bisa menyentuhnya, mendengarnya, dan belajar memahami apa yang membuatmu gelisah. Kau tidak harus lari darinya." Alia meraih salah satu cabang pohon itu. Seketika, kilau lembut muncul di tangannya, dan ia melihat bayangan-bayangan kecil bergerak di antara daun. Bayangan itu adalah rasa takut dan pertanyaan yang menumpuk di kepalanya setiap malam. Tapi alih-alih menakutkan, bayangan itu tampak ingin berbicara. Alia menelan napas dalam-dalam, membiarkan diri mendengar mereka. Ia merasakan sesuatu yang aneh, ketenangan datang dari memahami, bukan menghindari. "Setiap pikiran punya suaranya sendiri," kata Lumi sambil berputar di udara, meninggalkan jejak cahaya seperti debu bintang. "Kau bisa marah, sedih, takut, atau senang. Tapi jangan pernah merasa bersalah karena memilikinya. Pikiranmu bukan musuhmu, Alia. Mereka hanya bagian dari siapa dirimu." Alia menatap hutan di sekitarnya dengan mata yang berbinar. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia melawan pikirannya sendiri, dan itu membuatnya lelah. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah celah terang yang memancarkan cahaya hangat seperti matahari pagi. Cahaya itu tampak memanggil Alia, memberi rasa aman yang belum pernah ia rasakan. "Ini adalah ruang hatimu," kata Lumi. "Di sini, semua pikiranmu bisa bertemu tanpa bertengkar. Kau bisa duduk, bernapas, dan hanya menjadi dirimu sendiri." Alia duduk di tanah, merasakan energi cahaya itu mengalir melalui tubuhnya, menenangkan setiap detak jantung yang gelisah. Di ruang terang itu, Alia melihat bayangan-bayangan pohon yang sebelumnya menakutkan kini tampak lebih ramah. Mereka tidak lagi gelap dan membingungkan, tapi membentuk pola indah, seolah menari mengikuti napas Alia. Ia tersenyum, merasakan hati yang ringan. Hutan ini bukan hanya dunia mimpi, ini adalah cerminan pikirannya sendiri, yang selama ini belum ia pahami sepenuhnya. Alia menatap Lumi, yang duduk di sampingnya dengan tenang. Aku tidak takut lagi," katanya pelan. Lumi tersenyum, bulu peraknya berkilau di cahaya lembut. "Itulah kekuatan memahami, Alia. Pikiranmu tak akan pernah benar-benar diam, tapi kau bisa belajar berbicara dengan mereka, mendengarkan, dan menemukan ketenangan di antara gemuruhnya." Malam itu, Alia duduk di hutan yang berkilau,
belajar mendengar setiap bisikan pohon, setiap daun yang bergetar. Ia merasa seperti penjelajah yang baru menemukan dunia baru di dalam dirinya sendiri. Dan di sanalah, di tengah hutan pikiran yang ajaib, Alia menyadari satu hal penting. Bahkan dalam kegelisahan yang paling gelap, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan, jika kau mau melihatnya dengan hati terbuka. Alia berjalan perlahan di sepanjang jalur yang diterangi cahaya lembut, ditemani Lumi yang melayang di sampingnya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah sungai yang berkilau seperti kristal, memantulkan cahaya bulan dengan warna-warni yang lembut dan berubah-ubah. Ini adalah sungai kenanganmu, kata Lumi. Setiap tetes air di sini membawa kenanganmu, yang bahagia maupun yang menyakitkan. Sungai ini akan membantumu melihat semuanya dengan hati yang tenang. Alia menatap air yang berkilau, terpesona. Di permukaan sungai, ia mulai melihat bayangan-bayangan kecil, adegan-adegan dari masa lalunya. Ada tawa bersama teman-teman, senyum hangat keluarganya, dan momen-momen kecil yang selama ini terlupakan. Tapi ia juga melihat bayangan yang membuatnya sedih, pertengkaran, kehilangan, dan rasa takut yang dulu menumpuk di hatinya. Sungai itu tidak menilai. Ia hanya memantulkan semua, apa adanya. Kenangan yang menyakitkan sering membuat hati berat, kata Lumi sambil duduk di tepi sungai. Ekornya melambai-lambai di udara. Tapi lihatlah, mereka hanyalah bagian dari perjalananmu. Mereka mengajarkanmu kekuatan, kesabaran, dan keberanian. Alia merasakan kehangatan di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menutup mata dari bayangan itu, tapi ingin memahaminya. Alia menjulurkan tangannya, menyentuh permukaan air yang dingin namun lembut. Gelombang kecil menyebar, menari di permukaan sungai, dan bayangan-bayangan di dalamnya tampak bergerak mengikuti jari Alia. Ia melihat dirinya kecil, menangis karena kehilangan, dan kemudian tersenyum ketika teman-temannya membantunya bangkit. Ia menyadari bahwa setiap kenangan, baik maupun buruk, membentuk dirinya menjadi siapa ia hari ini. Lumi melompat ringan di atas air, meninggalkan jejak cahaya. Sungai ini mengajarkan satu hal penting. Kau boleh mengenang, boleh merasakan sedih, tapi jangan biarkan arusnya menenggelamkanmu. Belajarlah mengalir bersamanya, bukan melawan. Alia menarik napas dalam-dalam, membiarkan hatinya ikut mengalir dengan sungai. Ia merasa beban di dadanya perlahan mencair, seperti es yang mencair di bawah sinar matahari. Mereka berjalan mengikuti aliran sungai, yang semakin luas dan berkilau dengan cahaya lembut. Di tepi sungai, Alia melihat bunga-bunga kecil tumbuh dari air, memancarkan cahaya hangat. Bunga-bunga ini, kata Lumi, adalah harapan yang lahir dari kenanganmu. Bahkan dari kesedihan, sesuatu yang indah bisa tumbuh. Jangan lupa itu, Alia. Alia tersenyum. Hatinya terasa ringan seperti udara malam yang dingin namun menyegarkan. Sungai itu membawa Alia ke sebuah bagian yang lebih tenang, di mana permukaannya jernih dan tenang seperti cermin. Ia bisa melihat dirinya sendiri, bukan hanya bayangan masa lalu, tapi juga bayangan masa depan yang penuh kemungkinan. Ini adalah dirimu sekarang, kata Lumi. Melihat dan menerima siapa dirimu adalah langkah pertama untuk menenangkan pikiranmu. Alia menatap refleksi dirinya, tersenyum lembut, dan merasakan hati yang damai. Di pinggir sungai, ada sebuah batu besar yang hangat karena cahaya yang memancar dari air. Alia duduk di atasnya, merasakan ketenangan yang mengalir melalui tubuhnya. Gelombang kecil menyapu kaki dan tangannya, seolah menyanyikan lagu pengantar tidur yang lembut. Ia merasakan bahwa meski pikiran kadang tak pernah diam, ada tempat di dalam dirinya di mana semuanya bisa tenang. Lumi duduk di samping Alia, menatap air yang berkilau. Setiap kali kau merasa gelisah atau takut, ingatlah sungai kenangan ini. Biarkan hatimu mengalir bersamanya, dan kau akan menemukan ketenangan yang selama ini kau cari. Alia menutup mata, membiarkan aliran sungai membimbing napasnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan malam ini menjadi miliknya sendiri, penuh damai. Saat malam semakin larut,
Alia berdiri dan menatap sungai yang berkilau, merasa siap melanjutkan perjalanan. Ia tahu masih banyak tempat di dunia mimpinya yang menunggu, gunung yang tinggi, bintang yang jauh, dan rahasia lain yang akan membantunya memahami dirinya lebih dalam. Tapi sekarang, hatinya telah belajar satu hal, kenangan, baik yang manis maupun yang pahit, adalah sungai yang membawa kehidupan, dan aliran itu selalu menuntun pada kedamaian. Setelah meninggalkan sungai kenangan, Alia dan Lumi melihat sebuah gunung yang menjulang tinggi, menyentuh langit yang gelap namun dipenuhi cahaya bulan. Gunung itu tampak menakutkan. Puncaknya terselimuti kabut tebal dan tebingnya curam, seakan memanggil siapapun yang mendekat dengan bisikan ketakutan. "Itulah gunung kekhawatiranmu," kata Lumi dengan suara lembut, namun tegas. "Setiap orang memiliki gunungnya sendiri. Kau harus menapaki jalur ini untuk memahami ketakutanmu, bukan melarikan diri darinya." Alia menatap gunung itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Selama ini, banyak malam ia merasa pikirannya dikepung rasa cemas dan kekhawatiran yang tak bisa ia jelaskan. Kini, di hadapannya, kekhawatiran itu tampak nyata, berbentuk gunung yang menantang untuk didaki. Hatinya berdebar. Tapi ia merasakan keberanian kecil yang muncul dari pengalaman di sungai kenangan. Ia menarik napas panjang, dan melangkah maju di samping Lumi. Jalur menuju gunung dipenuhi batu-batu besar dan akar yang menjulur, seakan menantang setiap langkah Alia. "Setiap langkahmu adalah keberanian," kata Lumi sambil melayang di depan, meninggalkan jejak cahaya lembut. "Kadang kau akan tergelincir, kadang kau akan takut, tapi itu bagian dari perjalanan." Alia merasakan setiap napasnya membimbing langkahnya, belajar menatap ketakutan secara langsung tanpa menghindar. Sepanjang perjalanan, Alia melihat bayangan-bayangan dari rasa takutnya, kegagalan, rasa kesepian, dan ketakutan akan hal-hal yang belum terjadi. Bayangan itu tampak berbisik dengan suara keras di telinganya, mencoba membuatnya mundur. Tapi Alia mengingat kata-kata Lumi, "Pikiranmu bukan musuhmu." Ia menatap bayangan itu dengan lembut, dan perlahan, bayangan itu mulai melebur menjadi cahaya hangat yang menuntunnya. Di tengah pendakian, Alia menemukan sebuah lembah kecil di antara tebing curam, di mana kabut tampak menebal. Ia merasa ingin berbalik, tapi Lumi menepuk bahunya dengan cakar kecilnya. "Kadang kau perlu berhenti sejenak," kata Lumi, "untuk memahami ketakutanmu. Jangan menekan, jangan menolak, hanya lihat dan terima." Alia duduk di tepi lembah, menutup mata, dan membiarkan kabut menelusup perlahan ke dalam hatinya. Ia merasakan ketegangan perlahan mencair, memberi ruang bagi keberanian yang lebih dalam. Setelah beberapa saat, Alia berdiri lagi, langkahnya lebih mantap. Ia menyadari bahwa puncak gunung tidak harus ditaklukkan sekaligus. Setiap langkah kecil, setiap napas, adalah kemenangan atas rasa takutnya sendiri. Lumi melompat di depannya, meninggalkan cahaya yang memantul di batu dan akar, menuntun Alia untuk percaya pada dirinya sendiri. Alia merasakan kekuatan kecil namun nyata dalam hatinya, seperti api yang mulai menyala dari bara yang tersembunyi. Semakin tinggi Alia mendaki, ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Cahaya bulan memantul di awan, menciptakan jalur perak yang berkilau. Ia menyadari bahwa ketakutan yang ia rasakan bukan hanya beban, tapi juga pintu menuju keindahan dan pemahaman diri. Gunung kekhawatiran, meski menakutkan, menunjukkan padanya bahwa setiap ketakutan memiliki sisi terang jika ia berani menatapnya. Di satu titik, Alia tergelincir dan hampir jatuh. Jantungnya berdetak kencang, tapi Lumi segera menolongnya dengan satu lompatan gesit, menahan tangannya dengan cahaya hangat. "Terima kasih, Lumi," bisik Alia, tersenyum lemah. Ia menyadari bahwa keberanian tidak selalu berarti tidak takut, kadang berarti menerima bantuan dan terus melangkah meski takut. Di dekat puncak, kabut mulai memudar, dan Alia melihat langit malam yang luas dengan bintang-bintang berkelip. Ia merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan di dunia nyata. "Ini puncak yang menunggumu," kata Lumi, "bukan untuk menakut-nakuti,
Tapi untuk menunjukkan seberapa jauh kau bisa melangkah ketika kau berani menghadapi rasa takutmu sendiri. Alia menarik napas panjang, merasakan napasnya selaras dengan angin malam yang sejuk, dan hatinya terasa ringan. Akhirnya, Alia berdiri di puncak gunung kekhawatiran. Dari sana, ia bisa melihat hutan pikiran, sungai kenangan, dan cahaya lembut yang membimbingnya sepanjang perjalanan. Ia tersenyum, menyadari satu hal penting, ketakutan yang selama ini mengganggu pikirannya bukanlah musuh, tapi teman yang mengajarkan keberanian. Dan di malam yang sunyi itu, Alia merasakan kepuasan yang hangat di hatinya, bahwa bahkan dalam gelap dan kabut, cahaya selalu ada untuk mereka yang berani melangkah. Setelah menaklukkan gunung kekhawatiran, Alia berdiri di puncak dengan angin malam yang lembut menyentuh wajahnya. Di atasnya, langit malam terbentang luas, dihiasi ribuan bintang yang berkelap-kelip seperti mutiara di kanvas hitam. Setiap bintang tampak berbicara dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati, bukan telinga. Alia menatap langit itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan pikirannya berhenti berlari, meski hanya sejenak, memberi ruang bagi ketenangan yang mendalam. Lumi duduk di sampingnya, bulu peraknya memantulkan cahaya bintang. "Lihatlah, Alia," kata Lumi, "langit ini adalah cerminan pikiranmu. Setiap bintang adalah ide, harapan, dan mimpi yang menunggu untuk bersinar. Bahkan pikiran yang gelisah pun punya tempat di langit ini." Alia menghela napas panjang, merasa seolah setiap detak jantungnya selaras dengan gemerlap bintang. Ia mulai memahami bahwa kekhawatiran dan kebahagiaan, gelisah dan damai, semuanya bisa hidup berdampingan dalam diri. Seiring Alia menatap lebih dekat, ia melihat bintang-bintang yang bergerak perlahan, membentuk pola yang indah. Ada pola yang menyerupai pohon, sungai, dan bahkan gunung yang baru saja ia daki. "Setiap pengalamanmu meninggalkan jejak," kata Lumi, "dan setiap jejak itu bersinar di langit. Kau bukan hanya menatap bintang, kau menatap perjalanan hidupmu sendiri, Alia." Hati Alia terasa hangat, seolah seluruh perjalanan malam ini bersatu menjadi satu cahaya yang menenangkan. Tiba-tiba, sebuah bintang jatuh meluncur di langit, meninggalkan jejak cahaya panjang. Alia menatapnya dengan kagum. "Bintang itu, mimpi yang sedang bergerak?" tanya Alia lirih. Lumi tersenyum. "Ya, setiap bintang yang jatuh adalah pikiran atau harapan yang siap menemukan jalan. Jangan takut untuk membiarkan mimpimu bergerak, bahkan jika itu membuatmu merasa rapuh." Alia menutup mata sejenak, membayangkan impian-impian yang selama ini ia simpan, dan membiarkannya menari di udara seperti bintang jatuh itu. Lumi melompat ringan ke bahu Alia, meninggalkan jejak cahaya yang memantul di rambutnya. "Pikiranmu mungkin tak pernah diam, tapi lihatlah," kata Lumi, "bahwa di langit ini, semua bisa diterima. Tidak ada yang salah dengan gelisah, dengan pertanyaan, atau dengan rasa ingin tahu. Semua itu bagian dari cahaya yang akan kau bawa ke dunia nyata." Alia tersenyum, merasakan ketenangan yang berbeda dari sebelumnya, bukan karena tidak ada kekhawatiran, tapi karena ia tahu bagaimana menempatkannya. Di tengah keheningan, Alia mulai berbicara kepada bintang-bintang, lirih namun pasti. Ia menceritakan ketakutannya, rasa sedihnya, dan juga harapan yang ia sembunyikan. Anehnya, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa ringan, seperti daun yang dibawa angin. Bintang-bintang di langit seakan menanggapi dengan kilau lembut, seolah memberitahu Alia bahwa pikirannya didengar, dihargai, dan diterima sepenuhnya. Lumi menatap Alia dengan mata hijau yang bersinar. "Sekarang kau tahu," kata Lumi, "bahwa berbicara dengan pikiranmu sendiri itu bukan kelemahan. Itu adalah keberanian. Kau bisa melihat ketakutan dan harapanmu, menerima keduanya, dan tetap merasa damai. Langit ini adalah cerminan dari apa yang terjadi ketika kau belajar berdamai dengan dirimu sendiri." Alia menarik napas panjang, merasakan setiap kata Lumi menembus hatinya dengan lembut. Alia menoleh ke bawah dan melihat seluruh dunia mimpi yang telah ia lalui. Hutan yang berkilau, sungai kenangan,
dan gunung kekhawatiran yang kini tampak lebih ramah dari atas. Semua itu seperti lukisan hidup yang memantulkan perjalanan emosinya. Ia menyadari bahwa bintang-bintang di langit bukan sekadar cahaya jauh, tapi bagian dari dirinya sendiri. Setiap kilau adalah kisah yang pernah ia alami, yang telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Langit malam terasa semakin tenang, dan Alia duduk di tepi puncak gunung, membiarkan angin dan cahaya bintang menyelimuti tubuhnya. Lumi meringkuk di sampingnya, memberikan rasa hangat yang menenangkan. Alia menutup mata perlahan, membiarkan semua cahaya dan suara malam ini membimbing pikirannya ke tempat damai. Malam itu, ia belajar satu hal yang penting, bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada pikiran, tapi mampu melihat dan menerima setiap pikiran tanpa terburu-buru. Sebelum malam berakhir, Alia menatap bintang-bintang satu persatu, dan berbisik kepada mereka, "Aku siap menghadapi semua mimpi, semua ketakutan, dan semua harapan. Aku siap berbicara dengan diriku sendiri, dan menemukan kedamaian di antara semua itu." Lumi tersenyum, bulunya berkilau lembut, dan Alia merasakan hatinya penuh dengan cahaya yang menenangkan, siap melanjutkan perjalanan ke dunia mimpi berikutnya, di mana setiap langkah adalah penemuan baru dan setiap malam membawa keajaiban yang tak terduga. Alia menuruni puncak gunung perlahan, ditemani Lumi yang melayang di sampingnya dengan cahaya lembut yang memantul di sekeliling mereka. Dunia mimpi kini terasa lebih akrab baginya. Hutan yang dulu asing kini tampak ramah, sungai yang berkilau memancarkan ketenangan, dan gunung yang menakutkan kini menjadi saksi keberanian yang telah ia temukan. Setiap langkah Alia terasa ringan, seolah tanah di bawah kakinya ikut menyambutnya pulang. "Rasa takutmu sekarang sudah tidak sebesar dulu," kata Lumi sambil tersenyum, bulunya berkilau lembut. "Tapi ingat, Alia, perjalanan ini belum selesai. Kembali ke rumah bukan berarti berhenti belajar. Dunia nyata menunggumu dengan tantangan baru, tapi sekarang kau punya cara untuk menghadapi mereka." Alia mengangguk, merasa hatinya lebih tenang. Ia menyadari bahwa pulang kali ini berbeda. Ia membawa sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat berharga, keberanian dan pemahaman diri. Mereka melewati hutan yang berkilau, di mana setiap daun tampak menyapa Alia. Cahaya lembut di sekitar mereka seolah membisikkan kata-kata penyemangat, mengingatkannya pada semua pelajaran malam itu. Alia tersenyum, merasakan bahwa ia tidak sendiri. Ia menyadari bahwa dalam setiap kegelisahan, dalam setiap ketakutan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan, kadang dari diri sendiri, kadang dari teman yang hadir tepat di saat dibutuhkan. Di tepi sungai kenangan, Alia berhenti sejenak. Ia menatap air yang berkilau, bayangan kenangan masa lalunya tampak memantul sekali lagi. Ia tersenyum lembut, menyadari bahwa ia tidak perlu menolak atau melupakan masa lalu. Kenangan yang indah memberi cahaya, dan kenangan yang menyakitkan memberi pelajaran. Ia menunduk, membiarkan air menyapu jemarinya, seolah sungai kenangan memberi restu untuk melanjutkan perjalanan ke dunia nyata. Lumi melompat ringan di bahu Alia, meninggalkan jejak cahaya seperti bintang jatuh. "Sekarang kau siap," kata Lumi, "untuk kembali ke rumahmu sendiri. Tetapi jangan takut jika pikiranmu kembali gelisah. Ingat, kau telah belajar berbicara dengan mereka, bukan melarikan diri. Setiap malam kau bisa kembali, jika kau mau." Alia menarik napas panjang, merasakan setiap kata itu menembus hatinya, menguatkan keberanian yang sudah ia temukan. Mereka tiba di ujung hutan, di mana cahaya dunia nyata mulai muncul. Alia melihat rumahnya di kejauhan, lembut diterangi lampu malam yang hangat. Ia merasa ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul, bukan hanya pada rumah, tapi pada kenyataan bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun, selalu membawa pelajaran dan keindahan. Lumi melayang di depannya, memberi Alia satu senyum terakhir yang menenangkan. Ketika Alia melangkah melewati pintu rumah, ia merasakan udara malam yang familiar membelai wajahnya. Dunia nyata terasa lebih hidup, lebih ramah, dan lebih penuh kemungkinan daripada sebelumnya. Ia menatap sekeliling kamarnya, yang tetap sama seperti malam sebelumnya, tapi hatinya berbeda.
Ia membawa kedamaian dari dunia mimpi ke dalam setiap sudut hatinya. Alia duduk di kasur, menutup mata sejenak, dan membiarkan malam mengalir perlahan. Ia mendengar suara angin di luar jendela, gemerisik daun yang kini terdengar seperti lagu pengantar tidur. Dunia mimpi, hutan, sungai, gunung, dan langit berbintang, semua itu kini ada di dalam dirinya. Ia sadar bahwa dunia nyata dan dunia mimpi tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Sebelum tidur sepenuhnya, Alia tersenyum pada bayangan dirinya di cermin. Ia berkata lirih, "Aku siap menghadapi semua ketakutanku. Aku siap menerima semua pikiranku. Dan aku tahu, di dalam hatiku, ada cahaya yang selalu menuntunku pulang." Kata-kata itu terasa ringan namun kuat, seperti mantra yang menenangkan seluruh pikirannya yang biasanya tak pernah diam. Malam itu, Alia menutup mata sepenuhnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan damai. Dunia mimpi masih menunggu, tapi hatinya sudah belajar bagaimana menghadapi setiap ketakutan, setiap gelisah, dan setiap mimpi. Di kamar yang sunyi itu, dengan cahaya bulan lembut menyinari wajahnya, Alia tersenyum dalam tidur, damai, hangat, dan siap menghadapi hari esok dengan keberanian yang baru ditemukan. Alia berbaring di kasurnya dengan selimut hangat membungkus tubuhnya, namun hatinya kini terasa ringan seperti bulu. Dunia mimpi yang ia jelajahi malam itu masih tersimpan di dalam pikirannya, bukan sebagai kenangan kabur, tapi sebagai bagian dari dirinya yang baru. Ia menarik napas panjang, membiarkan setiap napas menenangkan detak jantungnya yang biasanya gelisah di malam hari. Di jendela, cahaya bulan menembus tirai tipis, memantul lembut di wajah Alia. Ia membayangkan cahaya itu sebagai jejak Lumi, penuntun mimpi yang telah menemaninya melintasi hutan, sungai, dan gunung. Setiap kilau cahaya seolah berkata, "Kau tidak sendiri, Alia. Pikiranmu tidak musuhmu. Mereka adalah teman yang menunggu untuk dimengerti." Hati Alia merasakan hangat yang lembut, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ia menutup mata, membiarkan bayangan hutan berkilau muncul dalam imajinasinya sekali lagi. Pohon-pohon yang dahulu tampak menakutkan kini tampak ramah, daunnya bergoyang seperti menyapa. Sungai yang berkilau memantulkan cahaya kenangan, dan gunung yang dulu menakutkan kini menjadi saksi keberanian Alia. Semua elemen dunia mimpi itu kini menjadi bagian dari hatinya, menuntunnya untuk memahami bahwa kedamaian dimulai dari dalam. Di antara gelap kamar, Alia merasakan detak pikirannya mulai melambat. Ia membayangkan Lumi duduk di bahunya, bulu perak berkilau, mata hijau menatap dengan lembut. "Tidur bukan berarti pikiran berhenti," bisik Lumi dalam bayangan pikirannya. "Tapi berarti kau membiarkan mereka menari dengan damai. Kau bisa beristirahat tanpa merasa gelisah." Alia tersenyum kecil, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hatinya. Ia membayangkan bintang-bintang yang dilihatnya dari puncak gunung. Setiap bintang adalah ide, mimpi, dan harapan yang menunggu untuk bersinar. Alih-alih merasa gelisah karena pikirannya terus berlari, Alia belajar melihat setiap bintang sebagai cahaya yang bisa menemaninya dalam tidur. Ia membayangkan bintang-bintang itu menari di langit hatinya, membentuk pola yang menenangkan dan lembut, seperti lagu pengantar tidur alam semesta. Alia membiarkan kenangan bahagia dan sedih menyatu di dalam pikirannya. Ia tidak menolak sedih, dan tidak menahan bahagia. Ia menyadari bahwa setiap emosi, setiap pikiran yang selama ini membuatnya gelisah, kini menjadi bagian dari simfoni yang harmonis. Setiap rasa takut yang ia rasakan di gunung, setiap gelombang kenangan di sungai, kini menjadi nada lembut yang menenangkan hatinya. Dengan setiap napas, Alia merasakan tubuhnya semakin ringan. Dunia nyata dan dunia mimpi tampak menyatu dalam kedamaian yang lembut. Ia menyadari bahwa tidur bukan hanya tentang memejamkan mata, tapi juga tentang membiarkan hati dan pikirannya menari bersama cahaya dan bayangan, dalam irama yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Di bawah cahaya bulan, Alia membayangkan Lumi melayang di kamarnya, meninggalkan jejak cahaya kecil seperti debu bintang. "Setiap malam kau bisa kembali,"
Alia, bisik Lumi, tetapi sekarang kau sudah membawa cahaya ini ke dalam hatimu. Kau bisa tidur dengan damai karena kau tahu, pikiranmu adalah teman, bukan musuh. Alia tersenyum lebar, hatinya hangat, dan rasa gelisah yang biasanya menghantuinya malam-malam kini lenyap. Ia menarik selimut lebih rapat dan menutup mata perlahan, membiarkan tubuh dan pikirannya benar-benar rileks. Dunia mimpi menunggu di setiap malam, tetapi hatinya kini tahu jalan pulang, jalan menuju ketenangan yang nyata, di antara pikiran yang tak pernah diam. Alia tersenyum dalam tidur, damai dan hangat, seperti cahaya bulan yang memeluk seluruh kamarnya. Malam itu, Alia tidur dengan tenang, hatinya dipenuhi cahaya dari hutan, sungai, gunung, dan langit berbintang yang ia kunjungi. Dunia nyata dan dunia mimpi kini bersatu di dalam dirinya. Ia tahu, setiap malam yang akan datang, meski pikirannya terus berlari, ia bisa menemukan kedamaian. Dan dalam tidur yang damai itu, Alia belajar satu hal yang abadi, bahwa ketenangan hati bukan tentang menghilangkan pikiran, tapi belajar menari bersamanya. Malam semakin larut, tapi Alia masih terbaring dengan mata tertutup, membiarkan pikirannya melayang perlahan di antara dunia nyata dan dunia mimpi. Meski tubuhnya tetap di kasur, hatinya merasakan aliran lembut dari hutan, sungai, gunung, dan langit berbintang yang baru saja ia kunjungi. Semua pengalaman itu kini tinggal di dalam dirinya, bukan sekadar bayangan, tapi cahaya yang menenangkan setiap sudut gelisah dalam hatinya. Ia membayangkan Lumi melayang di kamarnya sekali lagi, meninggalkan jejak cahaya seperti serpihan bintang yang lembut. Setiap malam adalah kesempatan baru, bisik Lumi, untuk menenangkan pikiranmu dan menyambut hari dengan hati yang ringan. Ingat, Alia, pikiranmu mungkin tak pernah diam, tapi kau bisa memilih cahaya yang ingin kau ikuti. Alia tersenyum dalam bayangan itu, merasakan hangat yang menenangkan seperti pelukan lembut. Pikiran-pikiran yang dulu membuatnya gelisah kini tampak lebih ramah. Ia membayangkan mereka berbaris seperti bintang-bintang kecil, masing-masing memantulkan cahaya dan cerita mereka sendiri. Ada kenangan sedih yang berubah menjadi pelajaran, ada rasa takut yang berubah menjadi keberanian, dan ada harapan yang bercahaya terang. Alia menyadari, kedamaian bukan tentang menyingkirkan semuanya, tapi melihat semua itu dan tetap merasa ringan. Di antara bayangan-bayangan itu, Alia melihat versi kecil dirinya, duduk di tepi sungai kenangan, tersenyum sambil menyentuh air yang berkilau. Ia tersentuh oleh pemandangan itu, menyadari bahwa setiap langkahnya di dunia mimpi bukan hanya perjalanan imajinasi, tapi latihan untuk hatinya sendiri. Setiap kenangan dan ketakutan yang ia hadapi kini menjadi bagian dari cahaya yang membimbingnya pulang. Alia merasakan udara malam yang sejuk menyapu wajahnya, dan bayangan kamar yang biasanya biasa kini terasa penuh dengan energi lembut. Setiap sudut kamar memantulkan sedikit cahaya dari dunia mimpi, seakan alam semesta mengingatkannya bahwa kedamaian hati selalu bisa ditemukan, bahkan di tengah gelisah yang tak terduga. Ia menarik napas panjang, membiarkan seluruh tubuh dan pikirannya bersatu dalam ketenangan yang hangat. Ia membayangkan gunung yang dulu menakutkan kini berdiri tegak di horizon pikirannya, megah tapi ramah. Setiap tebing curam dan kabut tebal adalah tantangan yang pernah ia lalui, dan puncaknya kini menjadi simbol keberanian yang ia temukan. Alia menyadari, bahkan dalam hidup nyata, ketakutan yang muncul adalah gunung yang bisa didaki, tidak untuk ditaklukkan secara paksa, tapi untuk dipahami dan dijadikan teman perjalanan. Selanjutnya, Alia memandang langit yang tak terbatas di dalam pikirannya, di mana bintang-bintang menari pelan. Ia membayangkan dirinya berbaring di atas awan, menatap cahaya yang berkilau, merasakan bahwa ide, mimpi, dan harapan bukan sesuatu yang harus ia kejar atau kontrol. Mereka adalah teman yang menemaninya dalam perjalanan, dan setiap malam bisa bersinar lebih terang jika ia mau mendengarkan dengan hati. Lumi muncul di sisi Alia lagi, kali ini mencondongkan kepala dengan senyum hangat. "Lihatlah, Alia," bisiknya, "kau telah belajar cara menenangkan pikiran yang tak pernah diam. Kau tahu bahwa kadang diam bukan berarti berhenti, dan ketenangan bukan berarti kosong.
Semua itu adalah cahaya yang kau bawa dari dunia mimpi ke dunia nyata. Alia mengangguk perlahan, merasa seluruh hatinya diisi kehangatan dan rasa syukur. Alia menutup mata sepenuhnya dan membiarkan tubuhnya hanyut dalam tidur yang dalam. Ia merasakan gelombang damai yang menembus setiap bagian tubuh dan pikirannya, seperti arus lembut yang membawa semua pengalaman malam ini ke tempat yang aman di hatinya. Dunia mimpi tetap menunggu. Tapi ia tahu, apapun yang muncul dalam pikiran, ia sudah siap menerima dan menenangkannya. Dan di malam itu, Alia tidur dengan damai, tersenyum dalam tidur, membawa cahaya dari hutan, sungai, gunung, dan langit berbintang ke dalam dirinya sendiri. Ia belajar satu hal penting, pikiran yang tak pernah diam bukanlah musuh, tapi teman yang menuntun kita untuk menemukan kedamaian, cahaya, dan keberanian di setiap malam yang gelap. Dengan itu, malam menjadi miliknya sepenuhnya, damai, hangat, dan penuh keajaiban. Pada akhirnya, perjalanan Alia bukan sekadar kisah tentang malam, mimpi, atau pikiran yang tak pernah diam, melainkan tentang seorang jiwa kecil yang berani menyelami samudera batinnya sendiri dan menemukan bahwa gelisah bukan musuh, melainkan gerbang menuju cahaya. Dari hutan ketakutan, sungai kenangan, gunung keberanian, hingga arus mimpi yang mengalir tanpa henti, setiap langkah membentuknya menjadi pribadi yang tak lagi ingin melarikan diri dari pikirannya, melainkan menari bersamanya. Ia belajar bahwa kedamaian bukanlah keheningan mutlak, tetapi harmoni di tengah riuhnya isi kepala, bahwa cahaya tidak selalu datang dari luar, melainkan lahir saat kita berani menerima seluruh versi diri kita. Dan ketika pagi menyapa, Alia tidak hanya terbangun dari tidur, ia terbangun sebagai jiwa yang utuh, membawa malam